Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatu wassalamu ala asrofil an'abiyai war musalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erik Farezi Mahendra Putra dengan NIM 212111362, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3J. Di sini saya akan mempresentasikan fikih siasa pertemuan ke-7 yang berjudul Ibadah Maliyah. Yang pertama adalah pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta yang menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal. Seperti yang biasa kita kenal yaitu amal jariyah. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Dan kewajiban bersyukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Ada dua hukum ibadah maliyah, yaitu wajib dan sunnah. Menurut para ulama, wajib ialah mayu sabu ala fiklihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yang artinya sesuatu yang diganjar jika mengamalkannya dan disaksi jika meninggalkannya. Sedangkan yang sunnah adalah mayyusabu ala fiklihi wala yu'aqabu ala tarkihi, yang artinya sesuatu yang diganjar jika mengamalkannya dan tidak disaksi jika meninggalkannya. Letak perbedaan kedua hukum tersebut adalah adanya pahala dan azab. Mengamalkan yang wajib mendapat pahala dan meninggalkan mendapat dosa atau azab. Mengamalkan yang sunnah memperoleh pahala tetapi meninggalkannya tidak diberi sanksi. Yang kedua adalah macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Hukumnya fardhu ain atau wajib atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Kata zakat merupakan isim masdar dari kata yaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut para istilah ulama adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagian disalurkan pada waktu yang khusus untuk yang berhak menerima. Sedangkan definisi tersebut ada 5 unsur utama dalam zakat, yaitu yang pertama sebagian harta, tidak seluruhnya. Yang kedua, harta yang dizakati adalah harta yang khusus atau telah ditentukan, misalnya harta perdagangan atau tijaroh. Yang ketiga, ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. Yang keempat, sebagian didistribusikan pada waktu tertentu seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. Yang kelima, zakat hanya untuk mustahik yang ditentukan dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang kedua yaitu infak. Infak berasal dari kata nafaqo yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Sedangkan menurut istilah infak adalah mengeluarkan harta yang thoyyib baik dalam ketaatan atau halal yang dibolehkan. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah berasal dari kata asyidu yang berarti benar, jujur. Falsafah sedekah merupakan bukti bahwa seorang memiliki keyakinan akidah yang benar, jalan hidup yang benar, dan perilaku yang benar. Selain itu, sedekah merupakan manifestasi kejujuran seseorang dalam kepemilikan harta.
Pengertian sedekah menurut istilah adalah sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang keempat adalah fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seseorang yang tak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu, khususnya di bulan Ramadan, sebagai salah satu bentuk ruksah atau dispensasi yang diberikan Allah pada mereka. Karena Allah SWT tidak membebani hambanya, melainkan sesuatu dengan kemampuannya. Yang kelima adalah kifarot, sumpah atau bersumpah palsu. Salah satunya dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak sahaya. Yang keenam adalah kurban atau udiyah. Udiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban Idul Fitri atau Idul Adha atau hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah dengan niat takorub atau kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan Rasulullah. Setiap nabi melakukan ibadah kurban. Putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil juga pernah melakukan ibadah kurban. Yang ketujuh adalah akikoh. Akikoh adalah binatang yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikoh sendiri dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari, sekaligus dicukur habis rambutnya dan disiarkan namanya. Yang ke-8 adalah al-hadyu. Al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam prosesi ibadah umroh atau haji bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan tertentu dalam ibadah haji. Yang ke-9 adalah dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai saksi terhadap pelanggaran karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkannya dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umroh, atau karena mendulukan umroh daripada haji atau haji tamatu, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan atau haji kiron. Dam juga identik dengan al-hadyu sekalipun tidak selalu sama. Dalam Al-Quranul Karim, zakat dan sholat banyak sekali dijadikan dalam satu ayat, jadi artinya digandengkan. Ini menunjukkan bahwa urgensi zakat sama dengan urgensi sholat. Abu Bakar Siddiq yang biasanya kebijakan-pijakannya selalu lunak, pada saat ada kasus sejumlah umat Islam yang rajin sholat tetapi tidak mau membayar zakat, beliau spontan melakukan sebuah sikap yang sangat keras dengan sumpah. Demi Allah, saksikan oleh kalian, demi Allah, saya akan berperang dengan orang-orang yang sudah rajin sholat tetapi tidak mau membayar zakat. Mungkin karena kebijakan ini dan sikap Abu Bakar yang begitu tegas, mereka segera membayar zakat. Perintah itu ditujukan kepada para penguasa muslim untuk turut campur, supaya memerintahkan kepada umat Islam yang wajib mengeluarkan zakat. Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, infakkan hartamu, keluarkan zakatmu, Allah yang akan menggantinya. Barang siapa yang membuka keran rezeki untuk kepentingan agama dan kemanusiaan, Allah akan membuka keran rezeki yang lebih besar. Nabi SAW menyatakan tidak akan berkurang harta karena sedekah dan zakat. Dijamin tidak akan ada orang menjadi sengsara gara-gara infak dan zakat. Tidak akan ada orang menjadi menderita gara-gara infak dan zakat. Barang siapa yang memberi infak, zakat, atau sedekah kepada orang yang memerlukannya, berarti dia telah menghutangkan sesuatu kepada Allah. Allah yang akan bertanggung jawab untuk membayarnya. Hikmah ibadah maliyah. Yang pertama adalah bagi yang memberi, sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta, selain juga pembersih hati. Jadi dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati.
Yang ketiga, memberikan zakat atau infak kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Yang kelima adalah makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban bersyukur atas nikmat harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah maliyah seperti zakat termasuk ibadah ijtimai, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.